Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini: karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita menjumpai nasihat firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan ada di dalam perlombaan yang wajib kita ikuti sebagai pengikut Tuhan. Sebab itu dikatakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam Alkitab ini, yaitu pertama, apa yang kita pikir. Karena pikiran itu tidak dilihat oleh mata, tidak dilihat oleh orang lain, tetapi itu ada di dalam kepala kita. Nah, pikiran itu akan menentukan siapa kita. Kita orang baik atau kita orang yang jahat. Pikiran kita akan menentukan siapa kita. Melihat segala sesuatu akan muncul pikiran yang orang lain tidak pernah tahu, tetapi yang tahu adalah kita sendiri. Sebab itu kita diingatkan, marilah kita menanggalkan semua beban yang merintangi kita, dosa yang menghalangi kita. Dan hal ini adalah pertama diingatkan ada dalam pikiran kita. Manusia berdosa karena pikirannya. Manusia berdosa karena pikiran yang ada di dalam kepalanya tidak ada orang lain yang tahu. Dan itulah yang membuat kita terjebak sehingga kita jatuh di dalam dosa. Pikiran kita akan menentukan hati kita. Kalau pikiran kita baik, maka semua yang kita katakan, semua yang kita akan lakukan pasti baik. Tetapi kalau pikiran kita jahat, pikiran kita kotor, maka semua yang kita kerjakan pasti adalah hal yang kotor. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang kita harus perhatikan selain dari pikiran kita, ternyata Alkitab juga mengingatkan mata kita ini, penglihatan kita akan membuktikan kita ini siapa sesungguhnya. Mata kita ini akan menentukan kita ini orang benar atau tidak. Sebab itu Yesus katakan, kalau matamu menyesatkan tubuhmu, cungkil saja. Karena lebih baik engkau masuk ke surga dengan mata yang satu daripada dua-dua tapi engkau masuk dalam kebinasaan. Sebab itu kita diingatkan bahwa mata kita itu juga mempengaruhi kehidupan kita, merintangi kita, menghambat kita untuk ada di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita melihat nenek moyang kita, dia jatuh di dalam dosa ketika matanya terpikat oleh buah yang dilarang Tuhan. Dan itulah kenyataan bahwa mata kita jika salah arah, salah fokus, maka akan menghancurkan kita. Kita melihat di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban yang merintangi kita. Mata
membawa dosa dalam kehidupan ini jika kita tidak melakukan dan mengendalikan mata kita dengan baik. Alkitab katakan kita punya mata lebih mudah melihat selumbar di mata orang, tapi di mata kita sendiri kita tidak bisa lihat balok. Kenapa? Karena mata kita lah yang membuat kita melihat kelemahan orang, tetapi kita sendiri tidak melihat kelemahan kita. Ada banyak orang percaya, ada banyak anak Tuhan hanya melihat kelemahan orang lain, melihat kelemahan pimpinannya, mungkin melihat kelemahan dari orang yang sebenarnya dia tidak perlu mengambil contoh dari orang itu, tetapi karena matanya arahnya kepada kelemahan, maka pikirannya, sikapnya pun mengarah kepada kebinasaan. Kita melihat hal-hal yang merintangi kita. Selain pikiran, mata kita, ternyata pendengaran kita. Ketika pendengaran kita fokuskan kepada hal-hal yang tidak baik, maka pendengaran kita akan menghilangkan damai sejahtera kita. Pendengaran kita akan menyusahkan kita. Kita temukan seorang hamba Tuhan yang hebat, namanya Elia. Ketika telinganya mendengar ancaman, intimidasi dari Isabel, apa yang terjadi? Dia jadi lemah. Telinganya mendengar intimidasi, dia jadi lemah, dan akhirnya dia minta mati. Dia tidak mengerti bahwa telinga ini bisa menyesatkan jika kita tidak arahkan kepada hal yang menolong diri kita sendiri. Sebab itu Alkitab katakan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Allah. Sebab itu telinga kita harus fokus kepada firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang menjerat kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang menjerat kehidupan kita seringkali kata-kata kita sendiri. Kita berkata yang negatif, kita berkata yang tidak baik, dan kata-kata itulah yang akan kembali menuntut kehidupan ini. Karena Alkitab katakan semua perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Dan itu adalah tanggung jawab setiap orang yang mempergunakan kata-katanya. Dan Salomo pun katakan hidup mati kita ditentukan oleh lidah yang mengeluarkan kata-kata. Jadi kesimpulan yang jelas, perhatikan apa yang engkau akan katakan. Perhatikan apa yang engkau akan ucapkan. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera untuk orang yang mendengarkan? Apakah itu akan menghadirkan iman untuk orang yang mendengarkan? Atau sebaliknya, perkataanmu menimbulkan antipati, perkataanmu membuat orang kecewa, perkataanmu membunuh karakter orang, perkataanmu menghilangkan damai sejahtera bagi orang yang mendengarkannya. Sebab itu dikatakan di sini, kita harus menanggalkan itu. Menanggalkan hal-hal yang merintangi kita. Karena kita ada dalam pertandingan yang wajib untuk kita. Sebab itu perhatikan apa yang ada dalam pikiran ini, perhatikan apa yang kita lihat, perhatikan apa yang kita dengar, dan perhatikan apa yang kita katakan. Biarlah sepanjang hari ini kita memperhatikan hal-hal yang baik untuk diri kita, yaitu pikiran yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, dan perkataan yang baik. Itu akan menolong kita sepanjang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada lagi di hari yang baru ini. Dan kami
berikan firman Tuhan untuk membawa kami kepada suatu kehidupan yang lebih baik, karena kami ada dalam pertandingan iman yang wajib bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menghasilkan pujian, hal-hal yang menghasilkan keindahan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami melihat hal-hal yang menolong kami sendiri, bukan merugikan kami sendiri, bukan melihat kekurangan, tetapi melihat kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki telinga yang baik, untuk selalu terbuka untuk perkataan yang membangun kami, membangun iman kami, bukan menghancurkan keyakinan kami atau menghilangkan karakter yang baik dalam hidup ini. Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, biarlah perkataan kami menjadi perkataan yang memberkati orang, yang memberi damai sejahtera bagi orang yang mendengarkan, yang memberi kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan perkataan-perkataan kami. Sebab itu Engkau kuasai kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami, baik yang akan pergi bekerja, maupun yang berbisnis, maupun yang kuliah atau belajar, juga yang tinggal di rumah. Kuasai seluruh kehidupan ini Bapa, supaya sepanjang hari ini pertandingan yang kami harus kerjakan hari ini, kami dapat lakukan dengan baik, dan kami pasti akan menerima upah dari jerih lelah kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu di mana pemuda, mahasiswa, remaja akan beribadah pada jam 6 sore. Saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel atau Facebook, dan juga bisa saudara ikuti di ruang Alfa Omega. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa besok hari Minggu kita akan beribadah bersama, dan kita dapat mengikutinya pada jam 8 pagi di YouTube channel maupun di Facebook serta di Instagram melalui GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita.